Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia, mahasiswa PPG UIN Curug Bengkulu, Peks 2 tahun 2023, kategori 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Ibu cek absennya siapa-siapa yang hari ini tidak hadir. Aini, Andini, Ardiansa, Bayu, Damar, Aulia, Paudakur, Jennifer, Kaifat, Kesa, Melisa, Muhammad Faiz, Muhammad Farel, Muhammad Ibnul Zaki, dan Muhammad Iqdam Khalid, Nafifatul Nafisa. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, hadir semua bisa ketemu lagi. Sebelum kita belajar, mari kita speaking dulu ya. Yuk, coba sekarang semuanya berdiri ya, cepetan. Berdiri. Semuanya ikut semua, tidak ada yang tidak ikut. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Pada materi minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan tentang ketika zamannya zaman jahiliyah ya. Apa itu? Peradaban sebelum adanya agama Islam. Di bab ini Ibu akan menjelaskan tentang misi dan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ya. Pertama adalah substansi Rasulullah SAW di Mekah, tentang kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama, ya, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama pada malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi ya. Nabi menerima wahyu ketika beliau sedang bertapa atau berhalus di Gua Hira, yaitu wahyu yang pertama adalah
Nabi Muhammad mengajarkan tentang akidah dan tentang akhlak mulia, ya, yang diajarkan Rasulullah kepada umat manusia. Selanjutnya adalah, nah, ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau itu ya disuruh berdakwah. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi disuruh berdakwah, tetapi Nabi masih dalam keadaan takut atau belum berani. Akhirnya Nabi Muhammad ya berdakwah dengan secara diam-diam, ya, secara diam-diam. Nabi Muhammad itu berdakwah selama 3 tahun, ya. Yang pertama adalah ada Siti Khadijah yang memeluk agama Islam yang pertama, terus ada Ali bin Abi Thalib sampai dengan Abu Bakar yang dikenal dengan apa namanya? As-Sabiqun al-Awwalun. Yang pertama, mereka itu door to door atau dari rumah ke rumah, yaitu dari rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah untuk dakwah secara terbuka atau terang-terangan tanpa harus ditutup-tutupi, yaitu perintahnya adalah surat Al-Hijr ayat 94. Setelah itu, karena di Mekah Nabi itu selalu disiksa para kaum muslimin, Nabi Muhammad disiksa oleh para orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi itu meminta kaum muslimin itu untuk yang namanya hijrah. Hijrah pertama, ya, yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yaitu ke Habsyi, ya. Di sana beliau itu diterima oleh Raja Najasyi. Kemudian disusul oleh kaum lain atau kaum muslimin itu sebanyak 70 orang, ya. Setelah tadi yang ke-11-nya itu hijrah pertama, selanjutnya disusul lagi 70 orang mengikuti hijrahnya Nabi Muhammad. Setelah itu ada hijrah yang kedua, yaitu berjumlah 101 orang. Selanjutnya Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif, dan di sana sebelum beliau hijrah ke kota Taif, Nabi Muhammad itu kehilangan orang-orang yang dicintai, 2 orang, yaitu istri dan kakeknya, ya. Ketika di kota Taif, Nabi Muhammad di situ terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Apa? Isra Mi'raj? Apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan suatu malam hari dari masjid ke masjid Al-Aqsa dengan naik ke Sidratul Muntaha. Yang di sana Nabi Muhammad diperintahkan sholat wajib, bukan hanya Nabi Muhammad saja, tetapi seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia, ya. Ini adalah kesimpulan dari kita mempelajari tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menginjak usia 40 tahun,
ya, mendapatkan wahyu yang pertama, terus yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, dan Rasulullah itu adalah contoh yang baik dalam menggerakkan pengelolaan dakwah dan keberhasilan untuk mengajak manusia kepada agama Allah tidak terhitungkan atau begitu spektakuler. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah ya. Coba sekarang Ibu mau tanya dengan teman kalian, coba ceritakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Usia 40 tahun, Nabi menerima wahyu yang pertama. Hari dan tanggal 17 Ramadan. Diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Wahyu yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, itu adalah bunyi dari wahyu yang pertama. Sudah paham semua? Ada yang belum paham? Siapa yang belum? Ya? Ada berapakah kaum muslimin yang hijrah ke kota Habsyi? Ya. Kaum muslimin dan Rasulullah pada saat ke kota Habsyi yang pertama hijrah itu ya, untuk menghindari penyiksaan dari kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy, itu pertama itu berjumlah 11 orang, dan setelah itu disusul dengan 70 orang kaum muslimin ikut. Setelah itu ada hijrah yang kedua berjumlah 101 orang, itu ya Pak. Ya, sekarang kalian buat kelompok yang terdiri dari 4 orang ya, dengan beberapa tugas, yaitu adalah tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah, bentuk-bentuk misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah, dan imam mempelajari misi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Coba sekarang kalian kerjakan ya. Dan sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Baiklah, kalau sudah, sekarang kelompok 3 maju. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, sekarang kelompok 3. Ayo silakan maju. Dibacakan hasilnya dari diskusi kalian ya. Baca. Dan silakan dibacakan. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila ada yang menentang sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tersebut adalah agama tauhid atau Islam. Beliau sangat terkenal mempunyai sifat-sifat yang mulia. Di antara gelar beliau adalah sidik, selalu benar, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, dan tablik, berani menyampaikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3.
Baiklah, untuk mata pelajaran kali ini tentang dakwah Nabi Muhammad di Kota Mekah selesai. Dan untuk tugas besok, kalian cari tentang perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2 ya. Tugas buat di rumah ada perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2, bisa cari di buku perpustakaan, itu ada buku, ada juga bisa cari di internet.